Kecewa dan mendendam karena ditinggal menikah, seorang pria di Purworejo, Jawa Tengah membunuh mantan kekasihnya. Duda dua anak ini dulunya merupakan kekasih gelap korban selama setahun terakhir dan juga membiayai hidup korban yang sudah memiliki 4 anak. Inilah Teguh Munandar, duda dua anak tersangka pembunuhan Mujiani yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di rumah kontrakannya di Kampung Aglik Selatan, Purworejo, Jawa Tengah. Pria 31 tahun ini ditangkap dalam pelariannya di Cilacap, Jawa Tengah. Dari tangannya, polisi menyita sebilah senjata tajam yang digunakan menghabisi korban. Pelaku mengaku sakit hati, korban menolak kembali menjalin hubungan dan mengetahui korban juga telah menikah siri dengan pria lain. Pelaku diketahui menjadi kekasih gelap selama setahun terakhir dan sering membantu membiayai hidup korban yang sudah memiliki 4 anak. Kalau yang bersangkutan pengen tetap kembali melakukan hubungan, namun korban menolak. Status korban dan suami korban apa? Status mereka janda dan duda. Ini duda. Yang perempuan janda, yang laki-laki bisa kekasih gelap lah. Artinya sepia. Peristiwa berdarah ini bermula saat Teguh Munandar yang kecewa mengetahui Mujiani telah menikah siri dengan pria lain mendatangi rumah kontrakan korban. Saat di dalam rumah, pelaku mendapati korban sedang menelpon seseorang. Pelaku pun menunggu hingga korban selesai menelpon. Tidak sabar menunggu, dan dalam pengaruh minuman keras, pelaku mendorong hingga korban berteriak. Pelaku yang panik lalu menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam yang sudah dibawanya. Kami udah lama mengancam ultimatum sama korban tapi ya. Belum. Itu langsung pada saat itu ingin membunuh niatnya setelah dari rumah bawa siswanya itu ya? Iya, pas dari hari Rabu terakhir dia ngomong udah nikah sendiri sama orang lain. Tapi sakit hati. Sakit hati ya? Dan biayai dia kamu ya? Iya. Banyak biayai dia. Habis banyak. Ya namanya membiayai hidup orang banyak. Barang seperti itu kan. Iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Purworejo. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Jadi pembunuhan L dibunuh nih. Sebelumnya, Mujiani, 44 tahun, warga desa Megulung Kidul, Purworejo, ditemukan anaknya tewas bersimbah darah di rumah kontrakannya. Tewasnya wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu ini membuat gempar warga di sekitar lokasi. Dari hasil otopsi ditemukan 9 luka tikaman senjata tajam, di mana luka di bawah leher korban menembus hingga ke paru-paru. Cemburu dan menduga berselingkuh dengan istrinya, seorang pria di Klaten, Jawa Tengah berniat membunuh adik angkatnya dengan racun. Namun racun yang dicampurkan ke air salah sasaran dan justru menewaskan istri dari adik angkatnya. Sarbini, pria berusia 43 tahun ini pasrah saat digelandang ke Polres Klaten. Warga Panggang Welut, Desa Taji ini terlibat pembunuhan berencana salah sasaran yang justru menewaskan Hani Dwi Susanti, adik iparnya. Di hadapan polisi, Sarbini mengaku dendam dan sakit hati pada adik angkat Sigit Nugroho yang juga suami Hani. Selain sering terlibat masalah, Sarbini cemburu dan menduga Sigit berselingkuh dengan istrinya. Masalah keluarga. Apa? Warisan apa? Warisan? Asmara. Istriku dibonceng. Istriku dibonceng. Sama Sigit. Sama Sigit. Pelaku sudah merencanakan pembunuhan ini yang bermula dengan rasa cemburu dan kecurigaan jika adik angkatnya telah berselingkuh dengan istrinya. Pelaku kemudian meracik racun tikus ke air minum dan susu bubuk yang kemudian disimpan dalam kulkas rumah adik angkatnya. Namun air minum beracun itu justru diminum adik iparnya hingga akhirnya meninggal dunia sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Tersangka atau pelaku ini memiliki dendam kepada suami korban. Memang jadi sasaran utamanya adalah suami korban.
namun bisa dibilang random lah saya bilang yang ada di keluarga itu, tapi memang terkait dendamnya dengan suami korban karena memang sudah ada historisnya yang dimana pihak keluarga korban maupun tersangka sering terjadi cekcok mulut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Sarbini kini mendekam di sel tahanan Polres Klaten. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, duka masih menyelimuti keluarga Sigit Nugroho pasca meninggalnya sang istri Hani Dwi Susanti. Sigit tidak percaya pelaku yang juga kakak angkatnya tersebut tega ingin menghabisi dirinya beserta keluarga. Ia meminta agar pelaku bisa mendapat hukuman yang berat. Harapannya diproses dengan seadil-adilnya, kalau bisa hukuman mati. Masalahnya itu udah perencanaan pembunuhan satu keluarga saya, Mas. Hani Dwi Susanti meregang nyawa setelah meminum air yang berada di kulkas rumahnya. Usai minum, korban mengeluh sakit dan akhirnya pingsan dan meninggal sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Dari hasil otopsi dan pemeriksaan lapor, ditemukan racun tikus pada air yang diminumnya. Sementara itu pemirsa, masih dari Klaten, Jawa Tengah, seorang lansia membunuh sahabat karibnya. Sang kakek tersinggung saat mabuk minuman keras bersama. Korban tiba-tiba marah dan menuduh ia telah menyelingkuhi istrinya. Aparat Polres Klaten mengolah tempat kejadian perkara pembunuhan seorang pria di sebuah rumah di Duku Bangunrejo, Desa Grating, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Korban diketahui bernama Trimo Lawung, 47 tahun, warga Kanoman, Karangnongko. Polisi menemukan satu senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya korban hingga tewas. Pemilik rumah yang juga pelaku bernama Sole sudah menjadi tersangka dan ditahan di Polres Klaten. Kakek 60 tahun ini mengaku tersinggung dituduh korban telah menyelingkuhi istrinya. Korban dan pelaku diketahui merupakan sahabat karib yang sudah berteman selama 17 tahun. Kejadian ini berawal saat pelaku dan korban berpesta minuman keras di rumah pelaku. Ketika dalam kondisi mabuk, korban tiba-tiba marah dan menuduh pelaku telah berselingkuh dengan istrinya. Pelaku tersinggung lalu menganiaya korban dengan tangan kosong dan senjata tajam hingga mengenai leher dan mengakibatkan korban tewas seketika di rumah pelaku. Sadar atas perbuatannya, pelaku didampingi ketua RW lalu menyerahkan diri ke Polres Klaten. Ya awalnya tangan kosong awalnya, duel yang bagi sekitar 5-10 menit itu. Terus mereka jatuh, tak ambilin parang. Waktu aku ambil parang itu mereka sudah duduk di kursi gitu. Kalau aku ngambil parang itu mereka tahu aku bawa parang di depannya tahu. Kalau mereka minta maaf atau tutupan itu aku mungkin nggak tega baca juga gitu. Ikutan tersinggung karena pada saat yang bersangkutan bersama korban itu sedang melakukan minuman keras, terjadi cekcok mulut dan perkelahian sehingga menimbulkan niat yang bersangkutan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kakek Sole dipastikan akan menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi karena terancam hukuman 7 tahun penjara. Akibat terbakar api cemburu, seorang suami di Kuburaya, Kalimantan Barat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi selingkuhan istrinya. Sang eksekutor dibayar 30 juta rupiah guna memuluskan aksinya. Untuk mengelabui petugas, kematian korban direkayasa seperti kecelakaan lalu lintas. Anggota Satreskrim Polres Kuburaya menangkap Marudin, otak pembunuhan terhadap pria selingkuhan istrinya. Penangkapan Marudin dilakukan di rumahnya tanpa perlawanan. Namun karena Marudin terus mengelak, polisi membawa terduga kasus pembunuhan ini ke Mapolres Kuburaya untuk diinterogasi lebih lanjut. Marudin berurusan dengan hukum setelah polisi menangkap 4 orang eksekutor yang disewa Marudin untuk membunuh selingkuhan istrinya. Dari 4 eksekutor, 1 diantaranya residivis kasus pembunuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Pembunuhan menggunakan jasa pembunuh bayaran ini berawal ketika Marudin curhat tentang perselingkuhan sang istri kepada adik kandungnya.
Mendengar keluhan Marudin, sang adik menyarankan membunuh selingkuhan. Pelaku lalu menyewa 4 orang eksekutor dengan bayaran 30 juta rupiah. Mereka merencanakan membunuh korban dalam beberapa kali pertemuan. Setelah bertemu korban di jalan, keempat eksekutor menggiring korban ke tempat sepi. Mereka lalu membunuh korban dengan senjata tajam. Untuk mengelabui petugas, para pelaku merekayasa kematian korban seperti kecelakaan lalu lintas. Polisi pun menjerat para pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup. Nah, berjalannya waktu, dia menyampaikan ini kepada adiknya, inisial H yang sekarang masih DPO. Namun sudah kita ketahui keberadaannya. Nah, ini yang luar biasa, menyewa pembunuhan bayaran. Dan dari proses sampai tanggal 29 pembunuhan ini, itu adalah beberapa proses. Mulai mereka rapatkan, mereka tentukan lokasi, mereka sebarkan foto, sampai pada hari H. Sebelumnya, seorang pemuda bernama Holil ditemukan tewas di pinggir jalan di Desa Mega Timur, Kecamatan Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuh akibat dianiaya dengan senjata tajam. Dalam waktu 2 pekan, polisi membongkar kasus pembunuhan berencana yang dipicu perselingkuhan istri pelaku. Terbakar cemburu, seorang suami di Kabupaten Batanghari, Jambi menganiaya istrinya pada September lalu. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku lantaran curiga istrinya berselingkuh. Suasana mencekam saat seorang suami inisial IS warga Desa Rambutan Masam, Kabupaten Batanghari, Jambi menyandra istrinya dengan senjata tajam terekam video amatir. Dalam video tersebut, IS mengancam warga di luar rumah agar tidak turut campur dalam masalah rumah tangganya. IS dan istrinya HA tengah cekcok. IS menuduh istrinya berselingkuh sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran terus terjadi dan tidak menemukan solusi. Tersulut emosi dan cemburu, pelaku menganiaya korban dengan belati. Akibatnya, bagian pinggang kanan korban terluka. Warga yang mengetahui adanya penganiayaan menyelamatkan dan membawa korban ke rumah sakit. Sementara pelaku diamankan petugas setelah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hubungan suami istri yang mana suaminya tuh cemburu terhadap istrinya. Yang suaminya itu mencurigai bahwasannya istrinya itu selingkuh, sehingga terjadi percekcokan di antara keluarga suami istri. Dan terjadilah di situ kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada warga yang melihat bahwa itu terjadi apa-apa sehingga warga melapor ke polsek dan kita pun langsung segera menuju TKP. Apa yang dilakukan Bang? Pelaku melakukan kekerasan terhadap istrinya. Pelaku sempat dirawat di rumah sakit setelah dihadiahi timah panas karena melawan polisi saat ditangkap. Dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih diselidiki polisi. Sebaliknya di Rokan, Hulu Riau, seorang guru sekolah dasar membunuh suaminya. Pelaku kesal karena sering dipukuli dan dituduh selingkuh. MS 40 tahun seorang guru SD di Kabupaten Rokan, Hulu Riau hanya bisa tertunduk lemas saat digelandang aparat Polsek Tandun. Pelaku terpaksa berurusan dengan aparat lantaran telah menganiaya suaminya menggunakan senjata tajam hingga menghembuskan napas. Pembunuhan dipicu rasa cemburu korban yang mengetahui pelaku berkomunikasi dengan pria lain di media sosial. Kasus pembunuhan ini terjadi saat korban dan pelaku pergi bersama-sama ke sekolah tempat pelaku bekerja. Korban merencanakan akan mempermalukan pelaku di depan temannya yang merupakan guru dengan tuduhan perselingkuhan. Korban yang pencemburu terlibat cekcok dengan pelaku. Bahkan korban kerap mengancam dan menganiaya pelaku menggunakan senjata tajam. Merasa terancam dan sakit hati yang dirasakan, pelaku lebih dulu menganiaya korban hingga tewas menggunakan senjata tajam milik korban yang digunakan untuk mengancam pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku spontan membunuh korban karena melihat senjata tajam yang ada di dalam kamarnya. Kalau yang selama seminggu ini ya kalau udah marah memang tangannya, kakinya terus pasti main itu ke badan saya. Kenapa nggak lapor polisi, Kak? Kakak dipukuli.
Nggak berani saya. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Karena dia sudah sakit hati, si pelaku sudah sakit hati, sudah lama mereka bertengkaran, sudah dilakukan dipukul, dipijak, dipukul pakai sandal, sudah sering dimaki-maki, dipermalukan tempat orang ramai. Nah, pengakuan si tersangka kenapa tidak melaporkan? Karena kalau dia melaporkan, sudah diancam. Pernah dia mau melaporkan ke polisi apapun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Tandun dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 10 tahun penjara.